perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala percobaan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Firman-Mu bagaikan pelita bagiku, terang bagi jalan-jalanku. Firman Tuhan, yaitu Tuhan itu sendiri, firman yang menjadi manusia, yang barang siapa menerima firman itu diberkati dan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Semua yang percaya, yang mendengarkan sabda firman kebenaran ini, mari semua kita sama-sama katakan amin. Shalom, apa kabar saudara-saudari kami di dalam Tuhan? Hari ini khotbah saya mengenai Roh Tuhan. Roh Tuhan itu adalah firman, karena Tuhan itu adalah roh. Semua yang diucapkan itu adalah firman. Firman yang langsung merubah menjadi segala sesuatu yang menjadi ada. Langit, bumi, dan segala isinya itu ya diciptakan oleh firman-Nya. Betul? Kita tahu firman Tuhan itu iya dan amin. Ya. Perhatikan kata-kata saya. Firman Tuhan itu iya dan amin. Tidak bisa mudah-mudahan, tidak bisa semoga. Ya. Iya dan amin. Dan kalau kita berdoa, kita percaya, semua terjadi seperti imanmu.
Jika imanmu hanya sebesar biji sawi saja, engkau berkata kepada gunung ini, pindah segera, tercampaklah ke laut, maka gunung itu akan segera tercampak ke laut. Tuhan ngomong seperti itu. Kalau kamu punya iman segitu. Saya akan berbicara tentang tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian itu ya isinya adalah hukum Turan, hukum Taurat, hukum Jabur, ya. 10-nya adalah perintah Tuhan yang sudah baku, harus kita taati dan tidak bisa dirubah atau diganggu gugat. Demikianlah 10 perintah Tuhan itu. 1, jangan menyembah berhala atau berbakti kepada, jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Garis bawahi, cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ya, saya akan teruskan sabda ini semuanya sampai selesai. Saya akan ngomong sejelas-jelasnya supaya Anda yang mendengarkan itu diberkati, doa Anda semuanya dikabulkan, ya. 2, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3, kuduskanlah hari Tuhan. 4, hormatilah ibu bapamu, ya, yang melahirkanmu, ya. 5, jangan membunuh. 6, jangan berzina. 7, jangan mencuri. 8, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9, jangan mengingini istri sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Sabda firman Tuhan ini Tuhan tulis di atas 2 loh batu, dengan jarinya ditulis. Bayangkan coba, ditulis semuanya. Berarti Tuhan gak main-main loh, ya. 2 loh batu itu dikasih kepada Nabi Musa. Jadi hukum itu yang bawa itu ke Nabi Musa untuk orang-orang di dunia ini. Itu baku, tidak bisa diganggu gugat atau dirubah-rubah, ya. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Karena Dia berfirman, Dia adalah Tuhan, ya. Tuhan sampai minta kepada para nabinya untuk membuat sebuah tabut perjanjian, bait Allah, firman Allah ditaruh di situ. Saking sakralnya, ya, saking benar-benar ini firman hukum yang tidak bisa diganggu gugat itu ditaruh satu tempat yang spesial dan khusus, ya. Dan benar-benar itu suci. Lihat, ya, barang kudus, barang suci, bukan barang sembarangan. Kita lihat, ya. Kita buka 1 Tawari 13 ayat 13 sampai 4. Sebab itu Daud tidak memindahkan tabut itu ke tempatnya. Daud tidak memindahkan tabut itu yang isinya 10 hukum perintah Allah ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dengan segala yang dipunyainya. Bicara segalanya panjang loh, yang main-main loh ini, ya, firman Tuhan loh. Berarti Obed-Edom dititipin itu, ya, bait Allah dititipin, ya, barang-barang benar-benar yang sangat disakralkan dititipin sama Nabi Daud 3 bulan lamanya. Hidup Obed-Edom itu diberkahi luar biasa, ya. Selama 3 bulan Obed-Edom tahu bahwa ini adalah sakral dan itu adalah firman Tuhan.
Dan ini adalah hukum Taurat, hukum Jabur yang tidak bisa dirubah. Maka disembahlah semua, ya. Tulisan itu tidak disentuh, tapi disembah, dirawat, ya. Gak berani sentuh dia, karena ini sakral. Dan dia tahu, ya, ini tidak boleh sembarangan. Setiap hari dia menyembah di situ, berdoa di situ, memuji di situ. Kamu lihat cerita tentang Obed Edom ini. Obed Edom ini menurut sejarah ini orang-orang hitam. Orang-orang hitam yang kita kenal, ya, kalau nggak di Arab, ya itu pasti adanya di Ethiopia. Ya, lihat, dititipin sama Daud, taruhnya begitu jauh dari Israel, dari negara orang berkulit hitam ke Israel, itu jaraknya cukup jauh loh, nggak main-main loh. Obed Edom mempunyai anak 8. Selama 3 bulan itu, mau tahu apa yang terjadi? Anaknya yang 8-8-nya itu menjadi orang gagah perkasa, ternama, terkenal di seluruh dunia. Hanya dalam waktu singkat 3 bulan menjadi konglomerat di zaman sekarang yang menjadi orang top, orang ternama. Bayangkan tuh. Dia dahulukan itu Tuhan. Dia tinggalkan semua pekerjaannya. Dia tahu ini adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Ini tidak boleh sembarangan. Tapi Nabi Daud lihat, dia main tinggalin aja di rumah orang. Beruntunglah Obed Edom. Kalau saya hidup di zaman itu, saya adalah orang yang paling beruntung di dunia. Tidak ada lagi orang yang seberuntung saya. Amin, ya. Lihat. Kita buka 1 Tawari 13 ayat 7 sampai 10. Demikianlah sabda firman Tuhan. Kita lihat. Ayat 7 mengatakan demikian. Mereka menaikkan tabut bait Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab. Tuh. Mau tahu kenapa kereta itu tabutnya itu buru-buru diangkat? Karena saking terkenalnya keluarga Obed Edom, terdengarlah tentang berita cerita tentang kekayaan dan ini semuanya sampai ke kuping Raja Daud atau Nabi Daud. Waduh gawat nih. Kalau begitu segera nih gue mesti dibawa pulang nih, bahaya nih, ya kan? Dia diberkati nih, waduh gawat nih, jangan sampai nanti berkati pindah ke dia gitu kan. Tapi Daud pinter loh, buru-buru dia, ya, buru-buru dibawa pulang, ya. Lihat. Kita lanjutkan ayat selanjutnya, ya. Lihat, kita ulangi lagi sabda firman Tuhan, ya. Ayat 7, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab. Lihat, sedang Usa dan Ahio mengantar kereta itu. Kita lihat ayat 8. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah, di hadapan bait suci itu, di hadapan tulisan hukum firman Tuhan itu. Dia menari-nari, ya kan, joget begini, joget begitu, menyuji, menyanyi, memuji, menyembah, jangan dengan kecapi, gambus, rebana, dan nafiri. Artinya dia menyambut raja di atas segala raja. Dia menyambut Tuhan yang hidup itu dengan sangat luar biasanya, dengan sangat meriahnya. Betul? Karena dia tahu ini Sang Pencipta nih. Kita harus bikin pesta dia supaya dia senang. Daud tahu apa yang Tuhan mau. Tuhan itu suka dipuji, suka disembah, ya. Minta boleh, tapi jangan banyak-banyak, cukup sekali. Tuhan tidak suka kalau minta diulang-ulang. Kalau minta diulang-ulang, Anda sadar tidak sadar, sesungguhnya Anda sedang doa dan Anda tidak percaya kalau doa Anda sudah didengar. Betul? Kalau Anda doa minta sekali, dengan iman kau percaya, semuanya segera terjadi. Bicara segera atau akan, itu adalah proses itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Cepat lambatnya doamu dikabulkan, saya kasih tahu, tergantung takaran iman Anda seberapa kuat, seberapa percaya Anda kepada Tuhan. Ya, ini semua terjadi di dalam kehidupan saya loh, jangan main-main loh. Saya bisa ngomong begini bukan tong kosong nyaring bunyinya loh, ya. Kita lihat ayat selanjutnya. Ketika mereka sampai ke tempat pengiriman Kidon, nah,
ya, mengiringkan ke Kidon, ya. Ada salah satu, ya, pasukan prajurit tentara dari kerajaan Israel bernama Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu. Bayangkan nih, kurang ngajar nih, ya. Tabut itu, ya, orang hitam aja kagak berani sentuh loh. Ya, lihat si Usa sentuh aja. Karena saya baca ayat selanjutnya. Lembu-lembu yang menarik, ya, bait Allah itu dengan satu kereta kencana yang saya yakin sekali itu dibuat sama Raja Daud. Itu mewahnya sangat luar biasa. Karena bait Allah itu terbuat dari emas besar, ya. Itu beratnya minta ampun, ya. Begitu miring langsung mau jatuh, ditahan sama Usa prajuritnya Daud. Mau tahu apa yang terjadi? Maka seketika itu juga si Usa langsung mati langsung. Tuhan marah. Jangan kau sentuh itu, kudus, dia bilang, katanya. Suci, kau bukan orang ini. Kamu orang berdosa, pegang begituan, langsung mati. Bayangin coba. Ya, lihat tuh. Lihat bedanya orang biasa dengan hamba Tuhan atau imam, ya. Kalau imam di zaman dulu adalah kepala dari rumah ibadat. Dia adalah orang yang dituakan atau dianggap orang suci. Nah, kita lihat. Kalau di zaman sekarang itu hamba-hamba Tuhan, ya, pelayanan Tuhan yang hidupnya dirinya penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan roh Allah. Yang saya ucapkan inilah firman loh. Setiap hari saya tidak akan pernah berhenti, ya, mengabarkan mengenai firman Tuhan ini. Di dalam mulutku ada firman Tuhan. Apa yang kuucapkan terjadi. Amin. Lihat, kita buka Yosua 4 ayat 18. Kita lihat bedanya nih, ya, dengan seorang imam sama seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Ketika para imam mengangkat tabut perjanjian itu keluar dari tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di atas tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya, mengalir seperti dahulu yang meluap sepanjang tepinya. Tercatat dalam sejarah sungai Yordan ini pernah kering, ya. Karena waktu itu, ya, imam-imam, ya, itu dia mengangkat tabut perjanjian. Kenapa dia nggak mati? Karena dia seorang imam, ya, orang yang dianggap suci, seorang hamba Tuhan yang dianggap ini adalah seorang pemimpin yang mengerti roh Tuhan. Maka Tuhan tidak musnahkan, maka Tuhan tidak matikan dia. Ya dong, hanya dia yang boleh. Bukan orang sembarangan boleh pegang itu. Lihat, begitu dia pegang, dia injek, ya, sungai Yordan yang tadinya tanahnya kering tidak ada airnya, langsung mengalir. Saya pernah ke Israel. Sungai Yordan itu airnya banyak sekali mengalir, nggak pernah berhenti loh. Ini sabda firman Tuhan, ini ditulis ribuan tahun yang lalu, ya, ditulisnya Yosua. Artinya firman Tuhan ini ditulis kurang lebih 3.000 sampai 3.500 tahun yang lalu. Sampai hari ini sungai Yordan tidak pernah kering. Terus airnya mengalir. Gara-gara apa? Gara-gara bait itu. Gara-gara bait itu, tabernakel itu isinya sabda firman Tuhan. Jangan main-main. Kita lihat. Tuhan pernah berjanji kepada Daud untuk pembangunan bait suci yang kita tahu sekarang ini adalah Dome of the Rock, ya. Di mana orang Muslim tahu itu di sana ada Masjid Al-Aqsa, di sebelahnya itu ada bait suci, rumahnya Tuhan, rumahnya Allah, di mana Isa, di mana Tuhan Yesus itu berkomunikasi dengan Sang yang Maha Kuasa, yaitu Allah, ya. Di situ di tempatnya. Itu pembangunan itu diteruskan oleh anaknya yang kita tahu yaitu Raja Sulaiman atau Salomo. Lihat, pekerjaan bapaknya diteruskan anaknya. Lihat hasil pekerjaan bapaknya. Salomo diberkati luar biasa. Kekayaannya tercatat di dalam dunia, tidak ada raja yang sekaya dia.
Jalanannya di dalam istana terbuat dari emas murni. Pintunya aja terbuat dari emas perak permata yang sangat mewah sekali. Luar biasa. Ya, ingat loh. Begitu dia mendahulukan Tuhan, begitu dia mendahulukan kerajaan Tuhan, semua yang materi mengikutinya. Garis bawahi, firman Tuhan, sabda Tuhan hari ini datang kepada Anda semua yang mendengarkan. Saya akan ulangi ini lagi. Carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya, maka yang materi itu semuanya ngikut. Jangan dibolak-balik loh. Orang sering dibolak-balik loh. Cari duit dulu, materi dulu, Tuhan belakangan. Bagaimana hidup kamu bisa diberkati? Bagaimana doamu bisa dijawab? Karena sumber dari segala sumber, sumber berkat, sumber kesehatan, sumber permintaan doamu, itu yang hanya bisa memberikan itu Sang Pencipta. Betul gak? Kenapa dibulak-balik? Makanya kalau dibulak-balik ya salah sendiri. Kita ingat cerita seorang jenderal yang bernama Naaman. Garis bawahi, seorang jenderal yang bernama Naaman. Di zaman itu jenderal itu menderita penyakit, ya. Orang-orang bilang itu penyakit kutukan, yaitu penyakit kusta. Lihat, Elisa membuat mujizat. Kustanya seketika itu juga dia sembuh. Waktu dia mandi, dia bersihin, sembuh, didoain sembuh. Lihat apa yang dilakukan Naaman. Naaman menjumpai Elisa, dia terima kasih. Dia dengan niat ingin memberikan sesuatu, imbalan, hadiah ini dan itu. Mohon maaf, Nabi Elisa tidak terima. Tidak terima dia. Tidak, aku tidak mau. Udah simpan aja. Tapi di situ ada bujangnya. Kalau sekarang tuh ada pembantunya yang suka ikut sama Nabi Elisa. Betul. Dia mendengar hadiahnya besar loh. Secara dunia itu cukup besar. Penyakit kusta itu di zaman itu tidak ada yang bisa disembuhkan. Kalau ada yang bisa menyembuhkan, saya yakin di zaman sekarang ini penyakit kanker apapun juga, rumah jangan rumah, sebuah hartanya pun akan dikasihkan. Betul gak? Dan saya yakin, terlalu yakin sekali, itu sangat menggiurkan yang dijanjikan oleh Jenderal Naaman itu. Didengarlah oleh abdinya, pembantunya. Mau tahu? Diam-diam setelah Nabi Elisa pergi, dia muter balik, dia balik lagi, dia bilang, ya udah sini saya ambil. Dia jual nama Elisa, dia ambil semuanya itu yang pemberiannya. Mau tahu nggak? Diketahui oleh Nabi Elisa. Tahu apa yang terjadi? Kutuk, penyakit kutukan itu pindah langsung kepada abdinya. Dan kutuk itu pindah kepada abdinya dan kepada istri dan kepada keturunan-keturunannya. Bicara keturunannya berarti bukan sedikit. Terus penyakit kutukan itu mengejar keluarganya. Ingat tuh, Elisa seorang nabi yang sedang berbicara ini sering kali berbicara dengan yang maha kuasa. Saya tidak menganggap diri saya seperti apa, tapi Anda yang menilai. Apapun yang saya ucapkan adalah firman. Apapun yang saya dengar dari sorga, apapun yang Tuhan bicara dengan saya kasih tahu Anda semua yang mendengarkan. Anda diikuti, Anda diberkati. Kalau Anda tidak mau ikuti, karena yang saya sampaikan itu adalah kebenaran, dan semuanya positif, tidak ada yang negatif. Kalau Anda tidak jalankan, Anda akan menyesal. Penyesalan itu selalu datangnya belakangan, tidak pernah di depan. Ya. Kita lihat satu lagi cerita tentang Nabi Elia. Ya. Sorry, ya betul, jadi Elia. Firman Tuhan datang kepada Nabi Elia. Elia, segera kamu pergi berangkat. Ada seorang janda di Sarfat. Ingat, ya. Cuman begitu doang, Elia langsung tahu apa maksud Tuhan. Segeralah Elia menjumpai janda itu di Sarfat. Sesampainya di rumah janda di Sarfat, ditanya sama Elia, kamu punya makanan apa? Janda itu bicara, saya hanya punya minyak dan tepung. Ya,
hanya bisa membuat roti untuk makan 1 hari saja. Setelah itu, ya saya tinggal tunggu mati karena saya sudah tidak punya apa-apa. Ya, tapi lihat, Elia bicara dengan janda di Sarfat itu, segera bikin minyak dan roti itu, tepung itu jadikan roti, diberikan semuanya kepada Nabi Elia, dimakan sampai habis. Mau tahu apa yang terjadi? Pundi-pundinya, minyaknya, pundi-pundinya, tepungnya itu nggak habis-habis loh. Terus mengalir terus sampai waktunya berapa bulan nggak berhenti mengalir loh. Ingat loh, ini dalam hal ya apabila ya seorang kenabian atau nabi atau utusan Tuhan membawakan berita baik, kalau Anda tidak lakukan, ya Anda menyesal. Lihat yang dilakukan janda di Sarfat itu. Lihat, dia diberkati, dia punya makan untuk hidup yang cukup lama. Betul? Ya kita lihat ya. Haleluya. Di zaman sekarang ini, hamba Tuhan itu jika dipenuhi dengan rohnya Tuhan, itu cara melihatnya begini. Pertama, kalau kita mau makan buah, tanam buah, kita tahu buahnya ini enak atau tidak, kita harus petikkan buahnya. Kita harus makan kan buahnya, betul apa enggak? Apakah ini busuk, apakah ini manis, apakah ini cukup, apakah enak pak, enggak enak kan, betul kan? Nah begitulah dengan hamba-hamba Tuhan itu, begitulah dengan hamba-hamba Tuhan itu, dilihat dari buahnya, hasilnya apa yang dipekerjakannya. Betul? Kalau hamba Tuhan seperti itu, ikuti dia, tidak salah dia, di dalamnya ada Tuhan. Di dalamnya ada Tuhan, dia ngomong apa, kau diberkati. Kau diberi petunjuk, kau diarahkan dia, ikuti. Kalau dilarang, jangan ikuti. Kalau dia bilang, oke, yes, ikuti. Karena di dalam yang bicara itu bukan dia, itu Tuhan yang bicara. Firman Tuhan itu ada di mulutnya, di dalam dirinya, rohnya itu bercampur. Rohnya itu penuh dengan keilahian. Sehingga firman itu terus mancar dan keluar. Dan semua yang diucapkan adalah hal-hal yang positif, tidak ada hal-hal yang negatif. Ingat, jangan sekali-kali engkau berkata sembarangan ya kepada hamba Tuhan. Tidak sedikit loh orang-orang tuh menghina hamba Tuhan. Bilangnya ya nyari duit. Ya belum tentu hamba Tuhan itu yang bicara nyari duit di gereja, nyari duit di masjid atau di rumah ibadah. Dia dakwah, dia khotbah, dia ngarapin duit dikasih dibayar. No. Saya tidak seperti itu. Saya hamba Tuhan tidak minta uang dari hasil dari orang sumbangan dari gereja atau dari masjid. Ya. Saya seorang hamba Tuhan dan saya sudah berjanji kepada Tuhan. Saya melayani Tuhan semuanya gratis, free. Dan bahkan ucapan terima kasih apapun saya tidak terima. Ya. Ingat, lihat. Cerita tentang Raja Herodes di zaman kerajaan Romawi. Ada satu hamba Tuhan itu menyampaikan sabda firman Tuhan. Mau tahu? Raja Herodes itu menghina firman Tuhan, artinya dia menghina Tuhan. Langsung otomatis seketika itu juga malaikat datang ditampar muka rajanya sampai pengok. Sakit dia muka, minta ampun kan kalau sampai mukanya sampai pengok. Dan dia dimakan cacing, badannya sekujur tubuhnya, berarti sampai busuk kan dimakan. Tidak mati, tapi matinya ujung-ujungnya matinya perlahan-lahan. Serem gak? Jangan kau usik hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Bahaya loh. Jangan kau katakan gini dan begitu loh. Di dalam dia itu ada Tuhan. Begitu kau ngomong sembarangan ya, kutuk maut terjadi di dalam hidup Anda loh. Ya, jika Anda percaya Anda diberkati, apapun ya
yang Anda doakan atau Anda minta kepada hamba Tuhan itu langsung connect bicara dengan sorga, maka semuanya doamu dikabulkan. Ya, ingat cerita tentang si Hana yang mandul. Dia bernasar loh. Dia mandul sudah lama loh. Dia bernasar, ya Tuhan, aku berdoa, aku sekarang bernasar, aku sudah lama tidak punya anak, aku ingin punya anak laki-laki. Doanya itu didengar Tuhan. Mau tahu nasarnya apa? Aku berjanji ya Tuhan, anakku akan kupersembahkan kepadamu untuk menjadi pelayanmu, menjadi orang yang seperti saya, mengabarkan berita baik tentang ketuhanan dan hidupnya di rumah Tuhan siang dan malam. Tapi saya nggak seperti itu ya, karena saya belum 100% nih ya. Dan Tuhan mendengar doa dia, maka dikabulkan doa dia, dan anak yang lahir laki-laki diberi nama Samuel. Ini cerita tentang Samuel. Samuel ini yang menjadi nabi Raja Saul ya. Ya, dia diserahkan kepada Tuhan, dan inilah menjadi Samuel. Ya. Dan dia menjadi nabi ya. Saya sebelum tutup khotbah saya akan memberikan kesaksian tentang kehidupan saya. Satria Baja Hitam 8 bulan yang lalu sudah mati. Persisnya di Polda Banten, di ruang Direktorat Kriminal Umum saudara saya. Saya sudah diperingatkan sama saudara saya, jangan kau duduk kursi itu, tapi saya duduk. Mau tahu apa yang terjadi? Sesungguhnya hal mistis yang hitam itu datang ke tempat itu untuk hantam saudara saya, tapi saya yang kena. Badan saya seperti dihantam martil, tidak pernah berhenti, dan saya menjerit-jerit, meronta-ronta, kesakitannya sangat luar biasa. Muka saya biru kata orang-orang, mulut saya berbusa seperti orang ayan, dan saya hanya bisa berucap, Tuhan tolong, Tuhan ampun, Tuhan ampun. Dan saya ya dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, ya mohon maaf, saya sadar diri, saya ini udah gak tahan, dan saya tahu gak lama lagi saya akan dibawa pulang. Gak lama lagi saya pasti akan meninggal. Dan saya segera minta pulang ke rumah. Saya bilang, Tuhan, berikan saya kesempatan. Kalau memang saya harus meninggal, biarkan saya meninggal di rumah. Saya ingin bertemu dengan anak dan istri saya. Maka segeralah saya dibawa pulang ke rumah. Dan sakit itu tidak berhenti. Ya, tapi saya tidak meninggal, sakit itu tidak berhenti. Selama 3 hari 3 malam saya merintih-rintih, menangis-nangis kesakitan. Dan di situ Tuhan ingatkan saya, dulu kau pernah berjanji kepadaku, kau akan mengabalkan Injil kebenaran ini, firman Tuhan ini, menjadi ya pengikutku. Kenapa tidak kau lakukan? Maka setan si iblis santet itu diizinkan Tuhan untuk kena saya. Tapi saya di situ saya bertobat dan saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan berikan aku kesempatan yang kedua kali ya. Aku kapok, Tuhan, aku tidak mau nggak mau seperti ini lagi, tolong sembuhkan saya. Saya akan tepati nasar saya, janji saya kepadamu ya. Saya akan mengabarkan berita baik ini terus sampai saya sudah waktunya dipanggil pulang ke sorga ya. Dan Tuhan mengabulkan doa saya dan saya sembuh, dan hari ini saya bisa membawa sabda kebenaran firman Tuhan ini ya. Dan Tuhan luar biasa. Saya melihat semua di alam supranatural. Tuhan itu luar biasa. Karena dia adalah roh yang ada di dalam supranatural. Firman itu adalah roh yang ada dalam supranatural. Maka semua yang materi itu terjadi. Mari sebelum berdoa,
kita nyanyikan satu pujian, ya. Sebentar, Tuhan berkati. Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sebentar ya, sabar ya. Tuhan berjanji Dia tidak pernah mengingkari apapun yang diucapkan, asalkan percaya dengan iman semuanya terjadi. Ya. Indah bersamamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indahnya rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indahnya rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indahnya rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indahnya rencanamu. Mari kita berdoa. Firman-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan-Ku dan kebenarannya, semuanya itu ditambahkan kepadamu.
Berarti cara kerajaan Tuhan yaitu firman Tuhan itu sendiri. Tabut bait Allah itu firman Tuhan yang ditulis adalah hukum Taurat, hukum Zabur itu. Sekarang kita tidak tahu kemana, menjadi misteri. Dan saya percaya, saya terlalu yakin Tuhan taruh di dalam hati-hati orang seperti hamba-hamba Tuhan yang melayani tulus dan ikhlas, sehingga kebenaran firman itu disampaikan kepada semuanya orang yang mendengarkan, diberkati. Ingat, carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya. Berarti kita harus nomor satu kan Yang Maha Kuasa. Kebenarannya itu apa? Firman itu. Dan semua yang materi mengikutinya. Semua yang percaya dengan sabda firman dan doa ini pada hari ini, mari kita sama-sama katakan amin.